kata Buddha. Berikutnya, para biku, murid yang suci, demikian merenungkan berulang kali. Ya. Jadi kalau sebelumnya cuma merenungkan bahwa ada ya kesenangan indera baik yang sedang muncul maupun yang akan muncul. Ada yang namanya persepsi yang mengambil kesenangan indera sebagai objek. Apakah yang sudah muncul atau yang sudah muncul? Ya, yang akan muncul ya. Nah, sekarang ditambah yang kinci rupang ya. Rupa apapun, fenomena materi apapun, semua rupa itu ya hanyalah terdiri dari ya, 4 mahabhuta. 4 mahabhuta itu 4 unsur utama, yaitu unsur tanah, air, api, angin. Beserta apa? Turunannya dari 4 unsur ini. Nah, kayak warna, bau, ya, terus rasa, nutrisi, ya, daya hidup, ya, semua itu. Nanti total ada 24 ya. Jadi total kan fenomena materi 28. Kalau kita belajar Abhidhamma, nah kita singkirin 4, sisanya itu turunannya katanya. Ya. Nah jadi, tapi semua ini ya, itu bukannya sesuatu yang konkret juga gitu. Cuma fenomena, misalnya fenomena keras gitu. Ya, fenomena halus ya, keras kasar berat, lunak halus ringan ya. Terus sifat yang menyebar ya, atau sifat yang mengikat ya. Nah, panas, dingin, suhu artinya. Nah, itu adalah fenomena materi. Cuma fenomena aja. Di sini dijelaskan bahwa biku yang jenis ini ya, jenis berikutnya ini disebut sebagai tipe biku yang lebih bijaksana lagi. Nah, karena kenapa dijelaskan ya di Tika, jenis biku kedua ini dia lebih bijaksana. Dia bisa apa? Ngambilnya itu seluruh rupa sekaligus gitu. Ngerti ya, pemahamannya jernih, jelas ya. Nah, setelah dia berulang kali melatih seperti ini, baru batinnya balik lagi ya, udah jernih, udah pede dia ya. Nah, ini juga dijelasin ya bahwa orang ini itu setelah keluar dari jana 4 ya. Setelah dari jana 4 dia keluar merenungkan demikian ya. Nah, oleh sebab itu, kepercayaan dirinya adalah apakah dia merealisasi kesucian arahat atau dia masuk jana yang lebih tinggi. Jadi jana yang lebih tinggi berarti jana 5. Untuk masuk jana 5 ya, itu gimana? Dari anapana nggak bisa masuk jana 5. Nah, tapi dari kasina bisa masuk jana 5. Nah, jadi karena jana 5 itu disebut sebagai kasinugatana. Masuk jana itu karena menyingkirkan kasina. Jadi apa yang disingkirkan? Kasina. Ya, objek anapanasati bukan kasina. Nah. Jadi kalau latih kasina, pertama itu misalnya ada beberapa kan ada yang latih 32 bagian tubuh. Nanti Bante mau arahkan dia cuma ambil tengkorak aja. Kayak tulang ya. Pertama Bante arahin dia masuk jana 1 dari tengkorak ya. Ngambil tengkorak sebagai objek, merenungkan bahwa ini menjijikkan. Nah itu bisa masuk jana 1. Nah kalau dia mau masuk ke jana yang lebih dalam dari jana 1, dari objek tengkorak ini nggak bisa karena objeknya terlalu detil ya. Jadi nature objek itu kalau semakin simple konsentrasinya bisa semakin dalam. Makanya Bante bilang juga kalau nimita kalian itu masih meledak-ledak gitu ya, banyak aktivitas ya, atau goyang-goyang terus, atau dia berpendar gitu ya, itu nggak bagus untuk konsentrasi dalam. Karena jana butuh satu objek. Gitu. Ya, kalau ada perubahan intensitas cahaya aja ya, itu juga sebetulnya udah keluar gitu. Nah ya kita mengharapkan benar-benar yang stabil gitu ya. Diem, nah oke, enak itu. Konsentrasi bisa dalam gitu, bisa kunci di situ. Nah sama juga ya, jadi kalau tengkorak dia detailnya banyak. Kalau sisanya cuma warna ya bukan tengkorak lagi ya enggak. Kan kita bisa mempersepsikan itu sebagai tengkorak kan karena ada bentuknya seperti itu ya enggak. Nah jadi nggak bisa dengan tengkorak paling cuma jana 1. Nah
ambil warnanya aja dia bisa latih namanya kasina putih. Jadi ambil warnanya ya udah nggak usah peduliin detailnya, oke fokus cuma putih-putih. Nah nanti bisa pelan-pelan disebar, artinya nanti kemanapun lihat putih aja. Nah bagus, oke kalau udah gitu fokus cuma di daerah depannya aja. Yang nyamannya ya, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat, nah, fokus di situ. Nah ini bisa masuk jana 1, 2, 3, 4. Nah ini baru namanya jana 4 kasina. Nah kalau mau masuk jana 5 gimana ya? Nah disebut sebagai kasinugatana ya. Artinya menyingkirkan kasina. Jadi kasina ini tapi bukan katanya juga bukan seperti dibuang gitu ya. Atau bukan digulung gitu, bukan juga. Ya cuma sekedar bahwa jangan diperhatiin. Tapi jangan diperhatiin artinya apa ndak ada objek juga bukan. Ya. Jadi kasina ini ya seolah-olah kan kayak tembok nih udah nyebar di depan muka kita. Nah lalu kita cuma mau perhatiin ruang yang ditempatin oleh warna ini gitu. Jadi misalnya kalau ya sebesar itu ya berarti ruang yang ditempatin warna ini ya juga sebesar itu gitu ya. Kalau warnanya udah nyebar tidak terbatas berarti kita nggak mau perhatiin warnanya, jadi kita perhatiin ruang yang diperhatiin itu, yang ditempatinya, jadi ruangnya juga tanpa batas. Nah itu namanya menyingkirkan kasina dengan sebetulnya tidak memperhatikan warnanya lagi jadinya. Nah jadi objeknya apa? Bukan nggak ada objek ya, jadi berarti ruang dong ya. Nah objek dari jana 5 itu adalah ini, ruang tanpa batas. Nah oke, hubungannya apa ke sini ya? Jadi dia pertama masukkan jana 4 ya. Terus dia meditasi wipasana seperti ini ya. Jadi dia gabung semua ya. Ekato katua. Jadi semua objek itu digabung jadi satu ya. Berarti yang digabung sekarang apa? Objek-objek kesenangan indera ya. Baik di masa sekarang dan masa depan. Terus persepsi yang ngambil objek kesenangan indera itu. Baik yang sedang muncul atau yang akan muncul. Terus juga semua rupa. Ya, internal eksternal. Ya, masa sekarang, masa lampau, masa depan. Ya, dia gabung gitu ya. Ya bukan berarti di dalam batinnya semua kelihatan, nggak mungkin dong ya. Nah tapi karena latihan yang sistematis, yang sudah detail itu, baru pemahaman ini bisa loh. Kalau nggak latih detail nggak bisa muncul. Dan batinnya juga kayak tumpul, nggak bisa nancep gitu. Bahwa iya semuanya memang anicca dukkha anatta. Nah jadi itulah latih manfaat ya, latih detail gitu. Akhirnya dia renungin itu ya, muncul yang namanya apa? Rupa wiraga bhawana katanya. Nah di situ rupa wiraga bhawana artinya kalau kita dia renungin terus gitu ya. Nah dia renungin berarti semuanya cuma rupa ya, sama persepsi tentang kesenangan indera tadi ya, bahwa semua ini adalah anicca dukkha anatta. Nah jadi batinnya itu udah muak nih sama rupa ini. Nah dengan begitu dia apakah merealisasi kesucian yang lebih tinggi ya sampai arahat, atau dia malah nanti latih ini jana kelima ini, karena dia ngelihat kasina itu problem ya. Kasina itu kan sebenarnya rupa ya, materi. Nah jadi kalau dia udah muak terhadap materi, dia nggak mau ngelihat materi, dia lihatnya apa? Ruang aja gitu. Ya. Ruang, nggak ada materi. Nah, ya, kalau dia sudah pede seperti ini ya, apakah dia masuk ke jana 5 atau dia masuk ke tingkat kesucian yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya dia belum akhirnya berhasil mencapai tingkat kesucian arahat, jadi dia akan lahir lagi toh. Nah dia lahir kemana ya? Nah untuk biku yang masih harus lahir, dijelaskan dia akan masuk ke jana 5. Gitu ya. Alam Brahma jana 5. Berarti arupa bumi ya, yang pertama.